Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidrahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai yang sangat saya ta'zimi, saya taati serta berharap barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah warga Kecamatan Pusaka Jaya, Desa Citutur, ingkang kawula Citutur, Cipupur, Cikukur, hurufnya apa? Cigugur. Tak lupa yang saya hormati, biasa aja, nggak usah emosi. Cigugur, cigugur. Tak lupa yang saya hormati Bapak Haji Carnaka Salimuddin selaku Bapak Kepala Desa Cigugur. Tak lupa yang saya hormati Al Ustadz Haji Imam Bukhari SPDI selaku Ketua MUI Desa Cigugur. Cigugur kan? Pakai G. Gugur. Tak lupa yang saya hormati si Fatma MUI Abah Kiai Haji Agus Maksum, ugi ingkang kawula hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Desa Cigugur Al Ustadz Budi Rianto SPDI. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam Masjid Jami At-Taqwa Bapak Ahmad Ramdhani SAG. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pusaka Jaya Bapak Danda Kosasih Esos MSI. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kapolsek Pusaka Nagara, Bapak Neramil Pusaka Nagara, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Pusaka Jaya, Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Pusaka Jaya. Tak lupa yang saya hormati sedoyo pejabat pemerintah beserta perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tak lupa yang saya hormati para Banam Nahdlatul Ulama yang ikut berperan, muslimin, muslimat, ansorin, fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Terasi, Bakul Tomat, tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, randa duda, perawan jaka, mugi-mugi nang cepet rabi. Sing tua-tua mugi-mugi nang cepet mati. Moga-moga nang cepet munggah. Amin Allahumma. Di sini yang belum pernah naik haji angkat tangan. Yang angkat tangan tak doakan segera berangkat. Yang belum pernah ke sana tapi enggak angkat tangan, tak doakan sandalnya hilang. Yang belum pernah angkat tangan. Yang belum pernah angkat tangan. Yang angkat tangan semoga segera berangkat. Amin Allahumma. Saya ajak jenengan mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama secara lengkap, utuh dan mantap. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Karena pada siang hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, berkumpul bersama, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma.
Ini insya Allah semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Dompetnya? Yang dompetnya tidak sehat, semoga pulang pengajian dompetnya tebal isi duit. Amin Allahumma. Pada hakikatnya tidak akan ada yang pernah menemukan kebahagiaan kecuali dirinya yang di dalam hatinya ada rasa syukur. Mau sekaya apapun, mau sebanyak apapun, mau setinggi apapun jabatannya, mau sebanyak apapun hartanya, tapi kalau di dalam hati tidak ada rasa syukur, rasanya tidak akan menemukan kebahagiaan. Betul? Berapa banyak orang kaya yang hatinya sumpek? Bahasa Subang sumpek apa? Sumpek itu ruwet. Berapa banyak orang kaya yang hatinya ruwet, sesek, hatinya susah, bukan karena kurang uangnya, tapi karena kurang syukurnya. Hidupnya cuman sibuk membandingkan nikmatnya dengan nikmat orang lain. Kayaknya orang itu lebih kaya dari saya, kayaknya orang itu lebih tinggi dari saya, kayaknya orang itu lebih ini, lebih ini, lebih ini. Gak ayem. Tahu ayem? Ayem itu gak tentram hatinya. Kenapa? Sering membandingkan nikmat orang lain karo nikmate dewe. Sedangkan orang-orang yang pintar bersyukur, hartanya ya biasa-biasa, uangnya nggak seberapa banyak, ya cukup, tapi hatinya bahagia. Hati senang walaupun tak pret. Bukan karena tidak punya uang, tapi karena mensyukuri nikmat apa saja yang ada di dalam diri kita. Semoga kita semua selalu dilimpahi rasa bersyukur, agar kita bisa bersama-sama ditambah terus nikmatnya oleh Allah. Karena sudah rahasia umum, la in syakartum la azidannakum. Yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kufur maka Allah akan kirimkan azab, naudzubillahi min dzalik. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, kalau jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau pernah mengikuti pengajian saya atau belum kenal dengan saya, sudah kenal apa belum? Belum ya? Hah? Yang sudah kenal di mana? HP. Biasanya memang kalau orang biasa lihat di HP, terus ketemu aslinya, itu memang biasanya agak kaget. Soalnya di HP kan badannya tinggi besar ya. Ya, aslinya penghinaan. Unyu-unyu apa? Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, setiap saya pengajian itu ada sholawat yang selalu saya baca. Entah di depan, di tengah, atau di akhir, sholawat ini pasti saya baca. Son yang menghadap ke sini ini kemana ya? Mana? Ada? Ini gawe status orang mari-mari. Ada sholawat yang selalu saya baca. Entah di depan, di tengah, atau di akhir, sholawat ini pasti saya baca. Tapi nanti khusus sholawat ini, sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibagingi siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah. Yang khusyuk, yang khidmat, yang fokus. Tidak lama, cuma 2-3 menit saja. Tapi khusus sholawat ini semua aktivitas kita tinggalkan kecuali baca sholawat. Sambil diangan-angan apa kepinginan jenengan yang paling dipingini di dunia. Saya tidak berbicara kepinginan jenengan di akhirat, karena sudah pasti yang hadir di sini kepinginannya sama, pasti kepingin masuk surga. Kalau kepinginan di dunia sudah pasti beda-beda. Ada yang pengen awake sehat, ana sing kepingin duwite akeh, ana sing kepingin bojone apik. Kok akeh piye toh? Apik. Ana sing kepingin apa, kalau di sini apik apa apik? Oh,
bojone bagus. Ada yang kepengen bojonya ganteng, kan kriteria orang itu beda-beda. Kalau ibu-ibu disuruh milih yang ganteng apa yang kaya? Milih yang ganteng apa yang kaya? Hah? Oh, ganteng dan kaya. Nggak bisa. Kenapa? Karena laki-laki itu sama dengan perempuan, punya kekurangan, punya Tidak ada wanita yang sempurna, tidak ada pula laki-laki yang sempurna. Ada yang wajahnya tampan rupawan, tapi orang duwe anak sing duitnya akeh, kaya raya, tapi wajahnya kayak barongsai. Milih mana? Ganteng orang duwe duit, apa duitnya akeh tapi kayak barongsai? Kayak barongsai lah. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua tetap dilimpahi Allah banyak keberuntungan. Tidak sampai 5 menit, 2-3 menit saja kita fokus dulu, khidmat dulu, khusyuk dulu. Ini rencana pengajiannya sebentar apa lama? Saya ikut tradisi tiang Cigugur. Biasanya orang Cigugur di sini kalau pengajian jam segini selesainya jam berapa? Mohon maaf, ibu-ibu kuat. Meskipun lama kuat. Saya yang dower yuk. Khusyuk dulu, khidmat dulu, fokus dulu, nanti setelah itu kita lanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Rasulillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil bait ya Allah. Monggo. Salat salamullah Moga-moga barokah bacaan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat ya tambah sehat. Sing sugih ya tambah sugih. Sing melarat ya tambah sugih.
Apa maneng tak tingali saking mriki tak lihat dari sini wajah jenengan iki wajah-wajah wong sugih. Sugih itu kan ya bukan berarti tentang uang saja. Sugih ati, sugih iman. Sugih ati itu penting loh Bu. Kenapa? Karena banyak orang sugih duit tapi gak duwe ati. Sugih iman, sugih ati, sugih dunia, sugih sembarang kalire. Tak lihat wajah jenengan iki apalagi wajah-wajah ahli surga. Kalau jadi, kira-kira jadi atau tidak? Jadi. Kabar baiknya, umatnya Rasulullah itu sudah pasti masuk surga. Yang bilang amin semoga masuk surga duluan. Kapan masuk surga duluan? Umatnya Rasulullah itu paling banyak masuk surga. Kira-kira jenengan sampean ini katut napa mboten? Katut. Katut siapa? Jadi begini ibu-ibu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kita akan dikumpulkan bersama yang kita cintai selama di dunia. Maksudnya bagaimana? Siapapun yang jenengan senangi, jangan khawatir besok di akhirat kelak jenengan akan ketemu. Maksudnya disenangi itu bagaimana? Contoh. Misal ibu-ibu mengidolakan seseorang. Misal ibu-ibu Cigugur ini idolanya adalah Syahrukan. Besok di akhirat ibu-ibu juga akan bertemu dengan Syahrukan. Misal adik-adik ini idolanya Donald Bebek contoh. Maka besok di akhirat akan dikumpulkan bersama bebek. Kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai di dunia. Kalau saya boleh tahu orang Cigugur ini biasanya idolanya siapa? Hah? Apa? Umi Laila. Ya besok akan dikumpulkan dengan Umi Laila. Loh tapi Umi Laila ini tempatnya nggak jelas. Entahkah di surga, entahkah di neraka, jenengan tidak tahu. Tapi ada tempat menaruh cinta paling tepat. Siapa? Kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah jenengan tidak usah bertanya besok saya masuk surga atau neraka. Kalau cintanya dengan Rasulullah sudah pasti masuk surga tanpa mampir ke neraka. Asalkan jenengan diakui. Diakui. Itu yang terpenting. Jenengan sekarang bilang, ibu-ibu sekarang bilang, saya cinta kepada Rasulullah maka besok saya akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Diakui atau tidak? Kalau diakui itu namanya ma'iyah. Apa Bu? Ma'iyah. Ma'iyah apa? Ma'iyah itu apa? Ma'iyah itu sama-sama kepengen ketemu. Ibu kepengen ketemu, Rasulullah kepengen ketemu, itu namanya ma'iyah. Kalau ada salah satu yang gak pengen ketemu, itu namanya bukan ma'iyah. Misal ibu-ibu kepengen ketemu saya gak kepengen ketemu, berarti namanya bukan ma'iyah. Siang hari ini saya kepengen ketemu, ibu juga kepengen ketemu, namanya ma'iyah. Ada tamu kepengen ketemu yang punya rumah kepengen ketemu tamunya, berarti namanya ma'iyah. Ada tamu kepengen ketemu yang punya rumah tapi nggak kepengen ketemu tamu. Ada tamu nagih hutang. Itu namanya. Hah? Oh tapi orang sini ada yang punya hutang. Ya nggak apa-apa Bu, jenengan jangan berkecil hati karena punya hutang. Rasulullah dulu itu juga pernah berhutang kok. Punya hutang itu tidak berdosa. Yang dosa itu berani hutang tapi tidak mau. Ada. Sekarang kan kadang-kadang berani hutang tapi nggak mau bayar. Malah kadang yang hutang lebih jahat daripada yang ngutangi. Betul? Ada apa banyak? Di sini ada. Setelah diteliti dan diselidiki, ternyata yang biasa berhutang tapi tidak mau membayar itu biasanya ciri-cirinya kerodongnya warna pink. Kalau nggak warna pink biasanya kerodongnya warna merah. Ya kalau nggak warna merah biasanya kerodongnya warna coklat. Kalau nggak warna coklat biasanya kerodongnya warna putih. Kalau nggak warna putih biasanya kerodongnya warna. Oh enggak. Khusus hitam enggak.
Kalau ada yang ikut pengajian di sini pakai kerudung hitam, berarti dia cantik dan solihah. Ibu-ibu kerudung hitam, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka itu yang dinamakan ma'iyah. Ma'iyah itu sama-sama kepengen ketemu. Ya tapi insya Allah kita semua diakui oleh Rasulullah. Apalagi tak lihat wajah jenengan itu benar-benar wajah ahli surga. Jenengan tahu tidak Bu, ahli surga itu sudah bisa dilihat tanda-tandanya sejak masih di dunia. Jadi saya di atas ini ngelihat jenengan dari sini itu sudah kelihatan. Oh ini surga. Oh ini enggak. Itu udah kelihatan. Dari mananya? Ada tanda-tandanya. Jenengan coba introspeksi. Kira-kira jenengan punya tanda-tanda ini atau tidak? Kata Rasulullah, ada tanda-tanda ahli surga. Apa itu? Pertama, wajhun malih. Wajahnya berseri-seri. Langsung pegang pipi. Wajahnya bedak. Wajah berseri-seri itu apa yang glowing? Bukan. Wajah berseri-seri itu apa yang putih? Bukan. Wajah berseri-seri itu wajah yang ketika dipandang menyenangkan mata. Jadi ketika dilihat dia tersenyum. Kalau bahasa Jawa Timur mesem. Kalau di sini apa? Oh sama mesem. Jadi dia murah senyum. Apa namanya ya? Nyengir beda. Sumeh. Tahu bahasa sumeh? Jadi ketemu dengan siapa saja itu dia tidak pernah mencucu. Kan ada orang itu ketemu siapa saja mencucu. Gak bisa guyu, gak bisa senyum. Ada. Biasanya baru bisa senyum kalau ketemu sama orang kaya. Kalau ketemu sama orang-orang biasa, biasanya dia gak mau senyum. Ada. Pilih-pilih. Jadi kalau ketemu sama orang kaya nyapa. Kalau gak kaya gak nyapa. Ada orang kayak gitu. Banyak. Orangnya hadir di sini. Kerudungnya warna cok. Bu, gak gitu caranya. Gini. Pokoknya kalau saya nanti ngomong kerudungnya warna apa, ibu-ibu jawab terserah warna apa saja, pokoknya jangan hitam. Baleni mana? Kadang ada orang itu pilih-pilih, nyapa juga pilih-pilih. Jangankan nyapa, hadir di acaranya orang, ada orang punya gawe, itu kadang pilih-pilih. Kalau yang punya gawe ini orang melarat, kadang nggak ada yang datang. Kalau yang punya gawe ini orang kaya, semuanya datang. Ada pilih-pilih kayak gitu, ada orangnya hadir di sini, kerudungnya warna. Jamaah hadirin ibu-ibu yang sangat saya cintai. Di sini yang pakai kerudung hitam bukan cuma saya. Aku melihat banyak sekali juga yang pakai kerudung hitam. Kerudung ireng yang jenengan maksud, bajunya warna apa? Kerudungnya? Sebentar. Ada. Aku menemukan orang kerudung hitam, baju hitam. Yang ibu-ibu maksud orangnya di bawah panggung apa di atas? Di atas. Sebentar. Orangnya di atas panggung, bajunya, kudungnya, orangnya duduk apa berdiri? Enggak ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ciri-ciri ahli surga yang pertama itu wajhun malih, wajahnya berseri-seri. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, buktinya adalah menuruti, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Termasuk murah senyum. Ketemu dengan tetangganya. Ketemu dengan siapa ngomong orang gila itu? Bukan gila itu. Itu nyapa. Ya sekarang gini aja. Coba ibu-ibu tak tanya. Kira-kira ibu-ibu sama orang gila yang masuk surga duluan siapa? Orang gila. Makanya kalau ada orang gila itu jangan diolok-olok Bu. Jangan diintimidasi. Bagaimana sikap kita kalau ada orang gila, ibu-ibu mendekat, tertawa bersama.
biar sama-sama gilanya. Alhamdulillah. Sudah, ciri-ciri ahli surga yang pertama wajhun malih. Yang kedua, lisanun fasih. Setiap yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan. Setiap yang keluar dari mulutnya adalah kesayangan, keapian. Nyapa. Orang Indonesia itu kan terkenal dengan ramahnya yang luar biasa. Mangga. Bahasa sini monggo apa? Hah? Mangga. Oh. Berarti kalau ibu-ibu ketemu orang itu mangga. Oh gitu. Oh ya. Mangga. Ya nggak apa-apa kan tradisinya begitu ya Bu ya. Kalau di Jawa Timur mangga itu buah. Oh di sini sama juga. Terus bagaimana membedakan mangga dengan mangga buah? Hah? Melem. Hurufnya apa? Plem. Oh, buah plem. Oh ya. Plem. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah. Lisanun fasih, setiap yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan. Lalu apalagi ciri-ciri ahli surga? Kolbun, hatinya yang bersih, penuh dengan pikiran-pikiran baik. Husnudon. Saya kemarin ikut pengajiannya Mbak Umi Laila. Katanya yang orang ahli surga itu yang nyapa, yang sumeh, yang murah senyum. Saya nyapa ke tetangga, tapi tetangga saya nggak nyapa balik. Husnudon. Apa Bu? Husnudon. Ibu-ibu, ada orang itu yang kadang tidak sengaja tidak menyapa balik. Jenengan pernah minus, tahu nggak? Orang minus itu kadang-kadang dia kelihatan tapi nggak kelihatan mimik wajah. Jadi kalau misalkan jenengan gini, terus dia nggak nyapa balik, oh siapa tahu memang dia minus. Oh tapi saya kan nyapa mangga Bu, tapi dia nggak nyapa balik. Ya siapa tahu dia budek. Ya kan kok sih? Kan itu bentuk husnudon. Pikiran baik, oh siapa tahu dia nggak niat kok. Nggak niat mengacuhkan, tidak niat mengacuhkan. Do you understand? Yes, paham nggak paham pokoknya muni? Yes, pulang tanya tetangga pengajian dapat apa? Astagfirullahaladzim. Dah, sallu ala Nabi Muhammad. Hatinya yang bersih. Yang keempat, ahli surga adalah tangannya. Tangannya yang ringan. Maksudnya bagaimana? Suka membantu, menolong, bersedekah, dan lain sebagainya. Dengan siapa saja dia baik. Apa Bu, apa? Oh Pak Ban, ya jangan menutupi Pak Banser daripada diomeli mak-mak. Bagaimanapun kita ini umatnya Rasulullah. Selain mencontoh akhlaknya Rasulullah, kalau kepingin bersama-sama masuk surga, caranya bagaimana? Ini sudah paling umum pasti kita lakukan. Apa? Baca sholawat. Sholawat itu satu-satunya amalan yang Allah perintahkan, tapi Allah juga ikut melakukan. Sudah ngantuk apa belum? Satu-satunya amalan yang Allah perintahkan, tapi Allah juga ikut melakukan. Apa? Sholawat. Allah menyuruh kita sholat, Allah tidak sholat. Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh kita baca sholawat, Allah sendiri juga baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, bersolawat, 'alan nabi, atas Rasulullah. Allah saja membaca solawat, kita yang hamba masa tidak membaca solawat? Ya isin. Apa bahasanya di sini isin apa? Isin. Sama ya. Tapi di sini tuh bahasanya agak ngapak ya. Kalau di Surabaya kan semuanya jadi O. Jadi apa jadi opo. Iya. Kalau di sini apa, di Surabaya
opo. Makanya kan nama kota Surabaya di sana jadi Surabaya. Kalau di sini Sapa, di sana Sopo. Kalau di sini Camat, di sana. Berarti harusnya saya tadi yang saya hormati Bapak Comot. Hahaha. Enggak ada camat ya camat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah saja membaca sholawat, masa kita tidak membaca sholawat? Alangkah malunya. Lalu apakah membaca sholawat saja cukup? Tidak. Apalagi kalau kepingin bersama dengan Rasulullah di surga. Addibu auladakum ala thalathati hisal. Hubbi nabikum wa hubbi ahlil bait wa qiraatil Qur'an. Ajarkanlah anakmu 3 hal. Berapa Bu? Ada berapa? Anak pira? Coba ini jenengan ini kan bilang gak ngantuk. Tapi kenapa suaranya lemes? Saya cek dulu ya, ini yang lemes ini bagian mana? Tak bagi dulu ya. Sebelah sini regu A. Ya, sebelah sini regu B. Oh iya. Itu yang di dalam itu kok kayak di kandang gitu ya. Ya sudah, yang di dalam kandang regu C. Ini ikut regu B ya. Ini gak usah ikut, kecil-kecil gak usah ikut. Gak usah ikut. Regu B. Regu A, ada berapa? Anak pira? Regu A ini lemes. Coba kita dengarkan regu B. Ada berapa? Anak pira? Regu A nggak terima. Akeh kono. Hah? Ulang. Ya wis coba. Ulang. Regu A kayak nyenggol kancane. Ayo. Regu A. Ada berapa? Anak pira? Penuh dengan emosi. Regu A, regu B diam. Ayo regu kandang ya. Kandang wedus. Bukan aku yang bilang. Ayo regu C ya, regu C. Yuk bisa. Semuanya diam. Ada berapa? Anak pira? Alhamdulillah. Kayaknya regu C regu tua-tua ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita selalu bersama dengan Rasulullah. Ajarkanlah anakmu 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada kanjeng Nabi. Cinta itu bukti pembuktian. Bilang cinta saja tapi tidak membaca sholawat berarti cinta tanpa pembuktian. Hubbi ahlil bait, cinta dengan keluarganya kanjeng Nabi. Minimal anak-anak ini tahu bapaknya Rasulullah namanya siapa, ibunya Rasulullah namanya siapa, putri kesayangannya Rasulullah namanya siapa. Minimal tahu. Kalau zaman dulu Bu, saya nggak tahu kalau di Jawa Barat gimana. Kalau di Jawa Timur itu biasanya ada pujian-pujian yang sambil belajar silsilah kanjeng Nabi. Tahu nggak lagu ini? Kanjeng Nabi Muhammad lahire ana ing Mekah dina Senin 12 Maulud tahun. Ya nggak apa-apa, meskipun hafal Gajah Tok. Ingkang ramane asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibune asmane Siti. Kangen ya Bu ya? Dulu ada pujian kayak gitu. Dulu malah pas ujian ngisinya mikir siapa nama ayah Rasulullah, langsung ingkang ramane, oh Sayyid Abdullah. Belajarnya dari lagu-lagu. Makanya jangan meremehkan syair-syair lagu itu. Kenapa? Kadang-kadang anak-anak itu justru hafal dari lagu-lagu. Ibu-ibu tahu lagu ini? Sunan Gresik Maulana Malik, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri. Adik-adik hafal? Coba sekarang ibu-ibu diam ya. Biar adik-adik, yuk adik-adik ikut semua ya. Diam, jangan diiringi dulu. Yuk, Sunan Gresik Maulana. Pintar. Sunan Ampel.
Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Raden Qasim, Sunan Kali, Sunan Muria, Raden, Sunan Kudus, Sunan Gunung. Oh, sekarang adik-adik semuanya diam ya. Ayo ibu-ibu. Semuanya diam adik-adik ya. Diam. Ayo, yang merasa ibu-ibu ikut bunyi bareng saya. Ayo. Sunan Gresik Maulana. Bisa gitu loh. Sunan Ampel, Giri, bisa gitu loh. Sunan Sunan Qasim. Ya sudah. Nggak hafal nggak apa-apa, ibu-ibu nggak hafal nggak dosa bu, nggak apa-apa. Jenengan tidak berdosa meskipun tidak hafal. Adik-adik, bukti bahwa adik-adik ini hafal karena sering mendengarkan. Berarti bu, yang didengarkan oleh anak-anak ini harus lagu-lagu yang baik. Yang didengarkan anak-anak ini harus sholawat apa? Kenapa sayang? Hah? Apa kok NU? Ya Allah, itu sebenarnya lirik aslinya, bait aslinya, itu kan yang di bait kedua. Bait pertama itu cuman pembuka. Aslinya kan begini. Mari jaga persatuan agar tak ada. Lo nggak hafal? Nggak hafal. Coba kalau ini pasti hafal. Bapakku NU, Kang. Bob. Iya memang hafalnya yang ada berkat-berkatnya toh. Ya nggak apa-apa, yang penting lirik aslinya kan yang di bait kedua. Mari jaga persatuan agar tak ada perpecahan. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Ya kan kemerdekaan, demi utuhnya NKRI, jangan sampai perbedaan ini menjadikan perpecahan. Do you understand? Berarti orang sini tuh pintar bahasa Inggris semuanya ya? Alhamdulillah. Kalau bahasa Inggrisnya pohon pisang apa? Wite gedang. Gedebok. Oh, bahasa Inggrisnya pohon pisang gedebok. Kalau bahasa Inggrisnya kelapa muda. Dawakan. Kalau bahasa Inggrisnya jatuh. Mulai kayak aku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya sudah, tidak masalah. Ibu-ibu kan kadangkala kita lupa bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim adalah melakukan perintah menjauhi larangan. Tapi jangan lupa bu, kita tidak bisa mengandalkan amal kita. Apa yang mau diandalkan dari amal kita? Kalau bukan masuk surga lewat Kanjeng Nabi. Jenengan mau pamer amal yang mana? Pamer amal sholat, saya sholat tidak pernah bolong. Khusyuk tidak. Allahu Akbar di dapur kelontang kucing. Mau pamer apa? Sedekah, sedekah. Wong kadang kita sedekah aja tidak sampai 2% dari uang kita. Coba saya tanya, di dalam dompet misalkan ada uang 50.000 sama 2.000, yang ibu-ibu masukkan yang mana? Macam medit kabeh. Apa bahasa di sini medit apa? Sama ya? Dit. Pelit. Lah, kalau jenengan bertanya, memangnya nominal sedekah itu seharusnya berapa? Nominal sedekah itu sebenarnya tidak bisa disamakan. Tergantung porsi. Dan salah kalau ibu-ibu bilang sedekah itu seikhlasnya, salah. Sedekah itu sepantasnya, bukan seikhlasnya.
Kalau seikhlasnya, jenengan akhirnya sedekahnya tidak pantas. Maksudnya bagaimana? Contoh, ada orang punya dompet, dalamnya ada 100.000 banyak, terus dia sedekah 2.000, pantas tidak? Enggak. Ada orang tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tapi tambah medit. Ada. Orangnya hadir di sini. Kerudungnya warna hitam. Males. Percuma ikhlas kalau tidak pantas. Justru mending pantas, gak ikhlas, gak apa-apa. Loh, katanya kalau gak ikhlas gak diterima. Kata siapa? Diterima kok. Pelan-pelan tapi. Kan ikhlas juga perlu usaha ya Bu ya. Sama seperti begini. Mbak, kamu gak sholat? Enggak. Kenapa? Gak bisa khusyuk. Percuma kok sholat. Lah terus akhirnya gak sholat karena gak bisa khusyuk. Gak begitu. Paksa sholat sambil belajar latihan khusyuk. Sama seperti sodakoh, paksa sodakoh sambil belajar latihan ikhlas. Kenapa? Karena kalau tidak dipaksa tidak bisa Bu. Jangankan sodakoh, jangankan sholat, pegang mic. Ini kalau tidak terbiasa, orang gak pernah pegang mic terus disuruh pegang mic. Iya salam. Gemeter. Terus gimana kalau misalkan saya kepengen ahli pegang mic gimana? Harus dipaksa. Semua juga mengalami pemaksaan-pemaksaan itu. Jangan kira saya tidak dipaksa, saya juga dipaksa. Dulu awal pegang mic, ya Allah. Itu kalau misalkan saya berhenti, saya nggak mau pegang mic lagi. Sampai sekarang saya tidak akan berani. Tapi harus dipaksa dulu biar terbiasa. Dokter, ilmunya mahal. Tidak semua orang bisa jadi dokter. Tapi ketika dokter melakukan operasi awal, apa tidak gemetar? Gemetar. Pertama kali memang derdek dulu. Apa? Bahasanya derdek apa? Derdek itu ya derdek. Jenengan kira dokter awal pertama kali melakukan operasi tidak derdek karena pengalaman pertama. Maka kalau pengen jadi ahlinya, jenengan paksa agar terbiasa. Lisan. Ada orang lisannya saya kepengen ngomongnya baik-baik. Tapi kadang-kadang yang keluar dari mulut ini kadang gak sengaja jelek-jelek. Terus gimana kalau kepengen berubah? Ya dipaksa dulu. Karena kadang-kadang kita itu tidak bisa kalau tidak dipaksa. Bahkan ada orang itu ya, yang keluar dari mulutnya itu malah kadang-kadang kata-kata yang buruk. Sebentar ibu-ibu, kenapa? Coba saya tanya, apa yang keluar dari mulut pertama kali? Yang keluar dari mulut waktu jenengan kaget tadi apa? Astagfirullah apa? Ada yang muni, curot-curot, copot. Itu terbiasa. Maka harus dibiasakan ketika kaget, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Masya Allah, bisa. Tapi harus dipaksa dulu. Kenapa Bu kaget? Ya Allah. Padahal aku ya kaget ya. Terus gimana ini? Sudah apa lanjut? Katanya kaget. Dipaksa dulu biar Kalau ibu-ibu tahu di dalam LKS anak-anak itu biasanya kan begini. Pengertian akhlak. Akhlak adalah tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Tingkah laku yang menjadi kebiasaan itu bagaimana? Biasanya ketahuan kalau sedang kaget atau sedang spontan. Ada orang kesandung yang keluar dari mulutnya astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada orang kesandung yang keluar dari mulut ini hewan-hewan satu kebun binatang. Ada banyak. Malah kadang hewan-hewan yang tidak berdosa itu jadi berdosa gara-gara nada bicara kita. Maksudnya bagaimana? Contoh, bahasa Jawanya kambing di sini apa? Wedus. Misal saya ngomong, ada wedus.
Dosa atau tidak? Tidak. Tapi kalau saya ngomongnya gini, oh, dosa. Dosa tidak? Dosa. Tergantung nada bicara. Siapa ngomong asu-asu itu? Sebenarnya nama asu itu kan nggak salah. Memang bahasa Jawanya anjing itu kan memang asu. Tapi kalau diomongkan biasa gini ya nggak berdosa. Tapi kalau diomongkan, diucapkan dalam kondisi marah, dia jadi berdosa. Makanya itu kebiasaan yang memang harus kita pakemkan terhadap anak-anak. Ayo nak, terbiasa. Nggak bisa sudah terbiasa gini. Paksa dulu. Sholat. Kalau dia tidak dipaksa, tidak akan Bagaimana agar anak-anak ini terbiasa melakukan kebaikan? Caranya ibu-ibu harus memberikan contoh. Karena kalau tidak diberikan contoh tidak akan bisa. Tapi kan saya sudah menasehati, tidak bisa. Harus pakai contoh. Kalau tidak percaya, saya biasanya membawa ilustrasi begini. Coba sekarang semuanya tangannya diangkat begini. Kanan. Kanan. Kanan, kanan. Kanan. Agak tinggi biar saya kelihatan. Sudah? Jenengan ikuti tangan saya ya. Gerakkan pelan-pelan. Pelan. Lebih cepat. Sekarang taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di janggut. Saya tadi ngomong apa? Kenapa pegangnya batuk? Kenapa ibu-ibu pegangnya batuk? Apalagi regua. Kenapa? Karena contohnya batuk. Terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Ibu-ibu bilang ke anak, nak ngaji nak, sholat nak. Tapi ibu isu awan bengi sing dicekel. Anak sholat atau tidak? Ngaji atau tidak? Dia malah ikut-ikut pegang HP. Do you understand? Maka barengi nasihat itu dengan contoh juga. Ibunya harus mencontohkan, ayo nak ngaji. Oh saya itu malu kalau ngaji di depan anak karena saya itu ngajinya nggak lancar. Ibu-ibu jangan khawatir, adik-adik harus mengerti bahwa metode zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Zaman dulu itu banyak orang belum bisa ngaji ya Bu ya. Metodenya pelan. Makanya bacaan orang zaman dulu dengan bacaan anak-anak sekarang nggak bisa disamakan. Dulu jenengan ingat ngajinya jenengan? Alif patkaa, alif kasroi, alif doma'u. Ingat Bu, sekarang ngaji kayak gitu sudah nggak ada. Kecil-kecil sudah khatam Al-Quran, kecil-kecil sudah khotmil Quran, wisuda khotmil Quran, foto dipajang di ruang tamu. Tapi naik SMP, naik SMA, wis gak tahuan sing gelem ngaji. Kenapa? Sudah terpengaruh oleh HP. Caranya bagaimana mengembalikan lagi? Kita harus hati-hati Bu. Tubuh ini itu ada yang menggerakkan. Namanya mudghah. Apa Bu? Muteko. Mudghah. Apa Bu? Mudghah itu yang menggerakkan tubuh ini baik atau tidak? Mudghah itu segumpal darah. Inna fil jasadi mudghah. Sudah ngantuk apa belum? Ini lanjut. Jam berapa Bu? Oh masih jam 3 ya? Oh dari tadi itu masih jam 3? Oh, alhamdulillah. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Idza saluhat jasadu kullu, kalau segumpal darah ini baik, satu tubuh ikut baik. Idza fasadat jasadu kullu, kalau segumpal darah ini jelek, satu tubuh ikut jelek. Apa segumpal darah itu? Hati. Maka hati ini harus bisa dikontrol. Cara mengkontrolnya bagaimana? Memastikan sumber makanan yang masuk ke dalam tubuh dari sumber yang halal. Jangan sampai anak-anak kemasukan barang haram. Kenapa? Mempengaruhi kecerdasan otak anak. Jadi kecerdasan otak itu ada 3. Apa saja? IQ, EQ, SQ. Apa saja Bu? IQ,
Thank you, thank you. Apa itu kecerdasan intelektual? Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual bisa terganggu dan goyah kalau kemasukan barang haram. Ibu-ibu tahu syair ini enggak? Apa gunane akeh bandane? Orang ngerti ya? Orang ngerti? Ngerti? Nanging ora datekke. Katanya ngerti. Coba lagu ini. Jangan tunggu lama-lama. Aku. Astagfirullahaladzim. Ini jamaah apa sih? Ya sudah gini saja. Nanti saya yang nyanyi, saya yang bagian syair, ibu-ibu bagian ikut belakangnya. Kan ibu-ibu nggak hafal, ikut belakangnya saja. Contoh. Apa gunane akeh bandane nanging ora dadekke tentrem uripe. Bisa? Coba. Sing melu muni tak tungakna bisa ziarah Makkah Madinah. Ya. Apa gunane akeh bandane nanging ora dadekke tentrem uripe. Akeh bandane salah gunane yang sarake marang awake dewek. Awake dewek. Regu A. Regu A. Ayo siap-siap. Ayo. Apa gunane? Wajahnya regu A ngene. Apa gunane akeh bandane nanging ora dadekke tentrem uripe. Api akeh bandane salah gunane nyang sarake marang awake dewek. Tepuk tangan untuk regu A. Jos gandos. Regu A nilainya 95. Api jos. Ayo regu B. Awas saya api regu A. Regu B orang melu. Ayo regu B. Apa gunane akeh bandane nanging ora dadekke tentrem uripe. Akeh bandane salah gunane nyang sarake marang awake dewek. Tepuk tangan untuk regu B. Memang regu B ini tidak terkalahkan. Regu B nilainya 96. Orang gelem. Satu sapane. Ayo, regu A regu B diam. Ayo. Apa gunane akeh bandane nanging ora dadekke tentrem uripe. Ya Allah. Regu C sing wis ora duwe utuh ora usah melu. Tentrem uripe. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, semua kan pasti menginginkan anak-anak yang soleh-solehah. Syair-syair begitu itu guna untuk apa? Jenengan ingat tidak? Syair-syair Jawa itu rata-rata memang ada pituturnya. Pitutur itu nasihat. Kalau ibu-ibu tahu ada Raden Sunan Kalijaga. Itu dakwahnya dengan menggunakan syair-syair. Termasuk syair yang biasa jenengan yang paling terkenal masyhur
lir ilir lir tandure tak ijo royo tak senggo kemanten. Tahu lagu itu? Kelihatannya kayak syair biasa ya. Tapi itu nasihat. Lir ilir maknanya apa? Kipas-kipas. Lir ilir itu ngelilir. Bangun. Lir ilir, ngelilir diambil dari kata ngelilir. Bangun. Lir ilir, bangun, tangi. Tandure wis sumilir, semua tumbuhan sudah merekah. Tak ijo royo, tumbuhannya merekah hijau menyenangkan mata. Tak senggo kemanten anyar, saking senangnya seperti melihat pengantin baru. Kemanten anyar. Ibu-ibu kalau lihat kemanten anyar gitu senang atau tidak? Senang. Pengantin perempuannya ngentut. Tit. Pengantin laki-lakinya ambuduren. Kenapa? Karena masih kemanten anyar. Ya beda kalau sama kemanten remuk-remuk begini. Ini kemanten yang entutnya sudah berubah prok. Ada di sini yang entutnya oprok-oprok? Ada. Orangnya hadir di sini. Kerodongnya warna enggak. Kalau yang kerodongnya warna hitam itu biasanya entutnya khas. Biasanya bunyinya yang kerodongnya hitam itu cuman begini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya nggak apa-apa. Jadi anak-anak kita diajarkan syair-syairan Jawa, termasuk yang tadi adik-adik hafal. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Bisa ya? Nanti ibu-ibu kalau nggak hafal jangan khawatir. Ibu-ibu kalau nggak hafal ikut sholawatannya aja. Ya Rasulullah salam, ya Rafi'a syani wa. Nanti sholawatan itu. Terus kalau pas syairnya kan saya nggak hafal. Kalau pengen dapat pahala yang sama caranya bunyi aja. Kalau nggak hafal ya Sunan, pahalanya sama kok, sama kayak yang hafal. Kalau ada yang ngecek, nggak hafal, jawab aja, gak popo, pahalane podo. Alhamdulillah. Coba, yuk, ayo mas. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Zahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al jani wa taradi asbaqayani rabbal alamin ya uhailal juni wal karami wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al jani wa taradi asbaqayani rabbal alamin ya uhailal juni wal karami wal karami. Sunan Gresik kandangnya muda kangen, Sunan Ampel falsafah kulimane, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelanane, Sunan Derajat melepali pitane, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muria nemu tradisine, Sunan Kudus gadah toleransiine, Sunan Bonang jati politike. Ayo pada ya apa eleng salah ya kan saya ayo pada jangan ya eleng salah wase gitu loh, masa ayo pada eleng salah.
Saya itu Bu pengajian tergantung jamaahnya. Kalau jamaahnya semangat aku ya semangat. Jamaah lemes. Gimana ini sudah apa lanjut? Sebentar, saya ulangi lagi nanti langsung eleng saklawa segitu ya. Awas dulu. Coba sekarang coba tangannya diangkat ngeten. Sudah? Ikuti tangan saya, tutup. Buka. Tutup. Buka. Kanan. Lah kanan gimana? Kono. Kula ikut jenengan. Ayo biar nggak bingung. Kanan. Agak tinggi Bu, kiri. Kanan. Kiri. Yang nggak ikut ngangkat tangan tak doakan sandalnya pedot. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri, nanti gitu ya. Coba angkat semuanya. Ayo Mas. Sunan Gresik, kondang ilmu dagangi. Sunan Bu. Saya kan ngomong bareng kanan kiri aja muter sakarepe dhewe. Ngene. Bareng. Bu, bareng Bu. Ayo, Sunan Gresik, kondang ilmu dagangi. Sunan Ampel, falsafah pelimone. Sunan Giri, tembang dolanane. Sunan Bonang, musisi gamelanane. Sunan Kadang, paling pitune. Sunan Kalijogo, goyangane. Sunan Muria, ngemu tradisine. Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo bareng eling. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi Aisyah Asmati Yadi Rabbul Alamin. Ya Tuhilal Rasulullah terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya, pakai. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, kamu mau ke sini nggak? Tak kasih sangu. Sini. Ya, kamu yang kopiannya menceng itu. Sini ganteng, sini. Sini. Itu biar diantar sama panitia. Ya, biar diantar. Hati-hati, pelan-pelan. Ada pesana, mic-nya mana? Cek. Cek, ini pegang. Cek yang ini volume. Cek, oke. Mic-nya di anu ke apa? Bosonya? Cangkem. Mulut. Ditaruh di mulutnya ya. Namanya siapa ganteng? Pahmi. Namanya siapa panjangnya? Pahmi Khairul Azam. Pahmi Khairul Azam. Kenapa nak wajahnya kok sedih gitu? Pahmi, mic-nya didekatkan. Kalau mau dikasih sangu didekatkan. Pahmi, kamu cita-cita besar pengen jadi apa nak? Apa ya? Gimana sih kamu itu? Harus punya cita-cita, terserah mau jadi apa saja. Nanti urusan besok jadi apa urusan Allah. Yang penting kamu punya keinginan. Ya. Ayo, cita-cita sini. Kamu sini. Oh ya wes ya, enggak apa-apa. Ya ora apa-apa ya. Ayo, cita-cita pengen jadi apa Fahmi?
kasih waktu 1 menit untuk berpikir ya. Aku mau minum dulu, kamu mikir cita-citamu apa ya? Saya minum dulu. Apa? Ibu-ibu jangan ikut-ikut. Ini kan cita-cita dia. Sebelah kini Ustad. Sebelah kini polisi. Biarkan dia mikir. Wes kamu ya, mikir tak kasih. Yo gatel kene nih. Tak kasih waktu 1 menit. Mic-nya ini jangan ditaruh bawah biar gak bunyi. Jadi ditaruh sini lah. Kamu pikir 1 menit, aku mau minum dulu, nanti harus sudah ketemu ya. Kalau pengen disangoni, setuju? Setuju? Setuju. Oke. Apa ya? Sudah? Ayo mic-nya dipakai. Kamu cita-cita pengen jadi apa nak ganteng? Mikir sembarang ngono loh, terserah. Kamu cita-cita pengen jadi apa ganteng? Kamu jadi dikasih sangu pora? Jadi, nek jadi dijawab. Yuk. Cita-citanya apa ganteng? Tak ganti anak loh, ganti pora. Kamu mumpung sudah di depan mata, sangumu sudah di depan mata. Ya, pengen jadi apa sayangku? Terserah. Tenang ibu-ibu, tenang. Semuanya tenang. Tenang. Diam semuanya. Adik, aku melihat dari sini ada adik yang nyender di sana sambil mangap tidak mingkem. Kamu mau ke sini nggak yang? Sini, tak kasih sangu. Tolong panitia dijemput. Boleh, berdua boleh ya. 2 orang aja ya. Oke. Ayo kamu sambil mikir. Kok kalau kamu cita-citamu nggak ketemu, kamu nggak jadi tak kasih sangu. Balik. Itu pemain bola. Ya saya habisin ini. Langsung diangkat aja ke sini. Ya sini. Iya Allah. Masya Allah. Pinter. Nah sini, mic-nya mana? Pegang. Namanya siapa? Hanif Muzaki. Hah? Hanif Muzaki. Hanif Muzaki. Hanif Muzaki panggilannya Hanif. Kelas berapa ganteng? 4. 4. Cita-cita besar pengen jadi apa? TNI. TNI, tepuk tangan dulu. Kamu, kasihin kamu. Namanya siapa namanya? Askamal Julianto. Askamal Julianto. Aska Maulana Julianto. Oh, Aska Maulana Julianto. Bagus namamu. Siapa yang ngasih nama? Mama ikut ke sini mama. Hilang mamamu. Aska, kamu kelas berapa kak? 3. Kelas 3. Cita-cita besar pengen jadi apa? Tentara. Oke. Kamu. Yo. Nama. Baleni mana? Yo. Nama. Bahmi. Dijawab nama. Bahmi. Kelas berapa, Mi? 5. 5. Cita-cita mau jadi apa?
Cita-cita pengen jadi apa sayangku? Pemain bola. Ini pakai mic ini. Cita-cita pengen jadi apa sayangku? Pemain bola. Pemain bola. Akhirnya dia menemukan cita-citanya. Oke, pemain bola dan 2 TNI dan tentara. Yo geser, baris ke sana. Hadapnya sana. Lah, ya baris. Mepet. Nah, siap gerak. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Nah, alhamdulillah ya. Gak apa-apa Bu, kan ini pemain sepak bola. Pemain yang ini ya gak gol-gol. Wes, oke. 3 orang ini dengarkan aku. Setiap kalian bisa menjawab 1 pertanyaan tak kasih 100.000. 2, 200. 3, 300. Tergantung berapa yang bisa kamu jawab. Dengan syarat tidak boleh, kenapa kamu kok kayak banyak utang gitu? Tenang aja. Tergantung berapa pertanyaan yang bisa kamu jawab. Dengan syarat tidak boleh ada yang mendudui. Tidak ada yang mengasih tahu. Kalau ada yang mengasih tahu pertanyaan batal, kamu langsung balik, tidak jadi bawa apa-apa. Tapi kalau jawab sendiri, meskipun salah, kamu tetap iki paham torah. Kamu tetap dapat sangu. Sesuai di pertanyaan kamu berhenti. Setuju? Pinter. Gitu dong suaranya. Oke, siapa dulu? Hom pimpa. Yuk. Hom pimpa. Yuk. Ya Allah. Kamu dulu. Pegang. Diam semuanya. Takdirmu nak. Maju. Mic-nya didekatkan ya. Pertanyaan pertama. Saya tak siapin dulu. Pertanyaan pertama untuk Fahmi. Kamu tadi mendengarkan aku dulu? Enggak, sebentar. Sebelum tak tanya, kamu tak tanya dulu. Mendengarkan aku apa enggak tadi? Mendengarkan, insya Allah ya. Berarti bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 ciri-ciri ahli surga. Yang tadi saya terangkan. Masih ingat Fahmi? Insya Allah masih. Alhamdulillah masih. Ada 4 ciri-ciri ahli surga. Jangan dikasih tahu kalau tidak mau Fahmi batal dapat sangu. 1. Apa Fahmi? 1. Pertama. Apa kamu? Rai. Iya nggak apa-apa. Iya nak. Muka. Kenapa mukanya? Iya berarti dia mendengarkan, cuman dia nggak bisa ngomongnya paling. Apa nak? 1. Iya muka. Iya apa nak? 1 tanda-tandanya apa nak? Nak. Mukanya kenapa mukanya? Mukanya. Mukanya. Bersih. Hah? Bersih. Mukanya bersih. Terus gak apa-apa. 2. Yang kedua apa 2? Gatel mana? Yes gak apa-apa. Kalau apa? Lisannya kenapa? Baik. Betul. Ayo ketiga. Apa ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Fahmi, tak ganti pertanyaanmu. Bacakan doa mau tidur. Arep turu.
Tahu turu apa ora? Tahu. Ayo baca apa kalau Arab turu? Bismika Allahumma Pinter. ahya wa bismika amut. Tepuk tangan dulu untuk Fahmi. Oke. Fahmi ini tak kasih. Larutan cap kaki 3. Oh, ora iki ora ono. Bilang di mic. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Ya lemes gak payu ke larutanku. Ayo. Jangan munah. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Yuk. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Pinter, tepuk tangan untuk Fahmi. Pulang. Gak apa-apa. Nanti diingat-ingat lagi ya yang 4 tadi apa. Ayo. Siapa dhisik? Bu, sudah apa lanjut? Nak, kamu kan tentara ya, yang semangat. Kalau lemes nanti Indonesia kalah, nak. Ayo, mic-nya ditaruh di mulut. Sudah siap? Pertanyaan buat kamu, tadi bisa nggak? Fahmi tadi udah jawab 2, ciri-ciri ahli surga. Yang ketiganya apa? Keempatnya apa? Ya wis lah, yang gampang-gampang be. Kamu ingat gak aku tadi bilang kecerdasan otak itu ada 3. Apa saja? Ya sudah, nggak apa-apa. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Mulai. Semoga jadi anak soleh. Pegang. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Jangan lupa. Nah, kak. Jangan lupa. Paling keras. Jangan lupa. Jangan Kurang. Jangan lupa. Kurang. Nadanya di tinggi, yuk. Jangan lupa minum larutan pacemeng 3. Pacemeng. Ya wes, mulai. Nah, tak kasih ini. Nah. Mulai. Wes, pulang. Semoga jadi anak soleh ya, Le, pintar. Nah, itu minumku itu. Nah, siapa tadi namanya? Aska Maulana Julianto. Aska Maulana Julianto. Kamu tahu nggak arti namamu apa? Aska. Arti namamu apa? Artinya apa nggak tahu? Nanti tanya mama ya, Ma. Aska Julianto itu artinya apa? Gitu tanya mama ya. Ya sudah. Nanti kamu kan pengennya jadi TNI toh? Kenapa kepengen jadi TNI? Kamu punya hutang berapa sih, Nak? Gak usah dipikir terlalu nemen, dijawab aja seadanya. Kenapa kepengen jadi TNI sayangku? Jadi jawab gak? Jadi disangoni apa enggak? Jadi dijawab aja. Kenapa pengen jadi TNI? Jawab aja, Nak. Jadi dikasih sanggup orang? Jadi jawab aja. Kenapa kepengen jadi TNI? Kuat. Hah? Kuat.
Karena kuat. Berarti kalau enggak TNI enggak kuat. Ya sudah, gini aja, tak kasih pertanyaan buat kamu. Niat sholat maghrib. Usolli fardu maghribi salasa arba rakaat. Udah bener itu. Yuk, pakai aja, nggak apa-apa, yuk. Jangan ragu, nggak apa-apa nak. Nggak apa-apa nak, nggak usah dipikir temen-temen. Baca aja, usolli, yuk bismillah. Usolli Iya, bener. Bener nak, ganteng. usolli maghribi salasa. Nah, fardol iku mau wis bener kok nak. Usolli fardol. Usolli fardu maghribi salasa arba rakaatin Salah sarokaatin. mustaqbilal qiblati adaan namu Ya lillahi udah nggak apa-apa, ta'ala. tepuk tangan dulu. Nggak apa-apa. Semoga kamu jadi anak yang soleh ya nak. Nah, tak paringi larutan cap kaki 3. Bunyi dulu kayak temanmu. Jangan lupa. Jangan lupa Kok ngene kabeh suarane ya Allah, cik gugur. Wis gak apa-apa wis sembarang ya, sane-sane. Jangan lupa ya. Ayo gak apa-apa. Jangan lupa. Jangan, ayo. jangan lupa minum Minum apa? Sudah wes gak apa-apa. Ya, semoga jadi anak soleh ya nak ya. Yang penting jangan lupa minum larutan cap kaki. Oke, sudah. Bentar. Ya, soleh ya nak. Gak apa-apa nak ya. Wong kok kaya gak duwe semangat hidup ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga anak-anak kita semuanya langkahnya dijaga oleh Allah. Diberikan lancar jalannya menggapai mimpi. Amin Allahumma. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hakikatnya pertemuan kita kali ini yang dicari adalah doa. Maka jangan beranjak dulu sebelum ditutup doa. Monggo kita kirim Fatihah dulu sebelum berdoa. Monggo bibarokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfi anta syafi wa 'afiyatal mu'afi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang Allah hormati, semoga yang hadir di sini sekalian sehat semuanya. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa minum larutan. Saya tutup bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.